Cinta. Sekarang bakalan tahu saha yang paling bener di dia saha. Kalau bukan Samsia. Nyebelin, ngeselin, jengkelin. Kalau tahu aja dari dulu eta si Cinta besarnya cuma bikin puyeng. Biang kerok. Udah dipikas dari dulu eta budak. Mas Raffi, selamat datang. Terima kasih, Bi. Wow. Rumahnya besar sekali. Iya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, Allah. Kamu teh berdua masih berani baik deui ke dia. Hah? Ini, kita berhasil nemuin perhiasan Bibi. Bener berarti ya, bener. Saya teh udah duga. Kamu teh maling. Bibi salah. Justru Rangga yang udah menemukan perhiasan Bibi ini. Perhiasan itu tadi hampir aja dijual sama Nurlita ke toko perhiasan. Loh, Nurlita? Iya, Bi. Tadi Rangga yang bilang untuk nunggu di depan toko perhiasan. Kalau Rangga nggak bilang kayak gitu, mungkin perhiasan Bibi juga udah dijual sekarang sama Nurlita ke toko perhiasan. Terus kamu teh ngapain bawa-bawa eta cicok curang balik deui? Hah? Iya, aku mau tinggal di sini sementara. Boleh kan? Kamu jadi masukin ke hati ya omongannya Bibi. Itu artinya kamu nggak apa-apa kok tinggal di sini. Aku ngerti, Cinta. Silakan diminum. Terima kasih. Permisi Mas Raffi. Kamu tahu, Airin? Sudah lama sekali aku tidak kemari. Dulu waktu aku dan kakakku masih kecil-kecil, kami sering kemari dengan papa. Kami sering berlibur kemari. Banyak kenang-kenangan dari rumah ini yang masih aku ingat. Ya, aku bisa rasain gitu. Suasananya enak, rumahnya juga bagus, tempatnya juga oke. Aku berharap Revan cepat ketemu supaya kita bisa menikah. Dan mungkin aku sama Revan akan memilih untuk tinggal di sini. Iya, aku harap Kak Revan bisa segera ditemukan. Ini sudah malam, kita harus tidur, kita istirahat. Karena besok pagi kita harus mencari Kak Revan. Kita cari keterangan tentang keberadaan Kak Revan. Aku rasa kau harus istirahat. Aku duluan ya. Selamat malam. Selamat malam. Gak sabar pengen buru-buru nikah sama Revan. Terus nguasain seluruh harta kekayaannya. Termasuk rumah ini. Bagus. Gak sabar pengen jadi nyonya di sini. Yos, mana nih yang mau beli? Lama amat sih. Elah, sabar dikit kenapa sih kak? Ntar orangnya juga datang kok. Boleh banget sih jadi kakak. Iya, tapi udah 1 jam nih nungguin, lama banget.
Pak. Halo Pak, saya kakaknya Yosi. Silakan duduk, Pak. Silakan. Mana permatanya? Biar saya tes. Pak, ini tuh semuanya nggak perlu dites. Karena dijamin 1000% asli. Maaf Mbak ya, saya cek dulu. Oke, Mbak, saya silakan. cek dulu, Mbak. Uang 3 miliar enaknya dipakai untuk beli apa ya? Buat beli mobil sport? Atau jalan-jalan ke Makau? Atau shopping ke Eropa? Duh, aku udah gak sabar. Tuh Mbak, maaf Mbak, ini bukan batu permata Mbak. Kalau bisa, Mbak bisa perlihatkan surat-suratnya Mbak. Mas, gini ya. Kalau saya punya surat-suratnya, nggak mungkin saya jual ke kalian. Ya udah, kalian jangan banyak alasan. Pokoknya ganti kerugian saya 10 juta untuk Alfi permata. 10 juta? Apa-apaan nih? Masa ngecek gitu doang? Nggak bisa gitu dong. Pak, lepasin apa-apaan nih, Pak? Apaan sih? Pak! Enggak! Pak! Itu pasti uang 3 miliar udah deal. Yes. Halo? Ya sayang? Gimana uang 3 miliarnya? Udah deal atau lebih? Apa? Kita disuruh bayar 10 juta. Ya ampun. Duh gimana sih? Jadi sekarang kamu dan Yosi ditahan? Wah, kok bisa gitu? Ayo udah. Gagal di rencana aku. Jam segini kok Rangga masih duduk di luar ya? Cinta, Kamu ngapain duduk di sini sendirian? Ini kan udah malam. aku lagi ngerasain perbedaan antara malam dan siang. Orang buta kan biasanya begitu kan? Kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Rangga, walaupun saat ini kamu nggak bisa melihat malam dan siang, tapi paling nggak, kamu udah memberikan cahaya untuk hidup seseorang. Terus, orang itu siapa? Nanti juga kamu akan tahu siapa orangnya. Kamu tahu nggak Cinta? Kalau penglihatanku bisa kembali, orang pertama yang mau kulihat itu kamu. Kenapa? Karena aku mau tahu wajah bidadari itu seperti apa. Aku janji, aku akan melakukan apa saja supaya kamu bisa melihat lagi. Kenapa sih kamu peduli sekali sama aku, Cinta? Aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti aku sangat bahagia kalau bisa melihat kamu tersenyum. Tapi kalau kamu tanya kenapa, aku juga nggak tahu apa alasannya.
kali. Kenceng amat sih. Nih, 10 juta. Ini untuk ganti rugi ahli permata. Saya nggak peduli. Sekarang cepat lepasin anak-anak saya. Lepaskan. Nih, aku dikerjain sama Om Robert nih. Semua ini gara-gara Om Robert, Mi. Ya, ini salah kamu juga. Masa kamu nggak bisa bedain sih? Mana permata palsu sama asli? Udah Mami ajarin coba. Kok jadi nyalain aku sih, Mi? Siapa lagi nih? Ini dia nih si bandut tua. Halo. Aku memang sengaja menaruh perhiasan palsu itu di berangkas biar kamu bisa pergi sendiri dengan perhiasan palsu itu. Saya sudah bosan sama kamu. Paham kan? Kamu tuh gimana sih, Yosi? Jadi anak nggak pernah becus. Nggak pernah bisa bikin maminya happy. Mau jadi nyalain aku sih, Mam? Karin tuh, Mam, bawa perhiasan palsu, Mam. Itu gimana, Karin? Kok bisa sih? Kamu nggak bisa bedain mana perhiasan yang palsu sama yang asli? Mami kok jadi nyalahin Karin sih? Jelas-jelas di sini tuh Yosi yang salah, Mi, bukan aku. Kamu tuh yang salah. Pokoknya kalian berdua denger ya. Mami nggak mau tahu. Kalian harus balikin 10 juta. Harus balikin ke Mami uang itu, ngerti? Apa-apaan? Yosi! Mami itu kebangetan banget sih sama anak sendiri. Mau uang? Ya udah, nanti aku pulang bawa uang banyak buat Mami. Mana Yosi? Aduh, bener-bener tuh anak nggak sopan banget. Yosi! Yosi! Lah terus mobilnya gimana? Halo, namaku Raffi. Aku adiknya Revan. Ya aku tahu sih, si Raven dia suka cerita soal kamu sih. Dan ini pasti pacar kamu ya? Bukan. Bukan. Dia bukan pacarku. Dia adalah tunangannya Revan. Tunangan Raven? Iya. Harusnya dia 2 hari lalu di Jakarta. Dan harusnya saat itu kita udah tunangan. Tapi dia hilang kabar. Emangnya dia nggak pernah cerita apa-apa sama kamu? Dia nggak bilang apa-apa sama aku. Apa? Sungguh? Iya. Tapi waktu aku di Jakarta, aku mendapat kabar kalau helikopternya Revan menghilang dan tidak ditemukan. Raven hilang? Iya. Revan nggak ada kabarnya sampai sekarang. Ya aku juga coba telepon dia terus dan dia nggak angkat. Tapi aku pikir ya dia pasti sibuk aja di Jakarta. Pokoknya aku nggak mau kehilangan Revan. Terserah pesawat mau jatuh di mana atau helikopter mau jatuh di mana. Tapi yang penting Revan harus diketemukan. Karena aku udah nggak bisa hidup tanpa Revan. Ya. Ya udah, kamu tenang aja. Aku akan cari informasi di kantor dia, oke? Ya? Baiklah, beri kami kabar kalau ada informasi apa-apa. Sekarang aku dan Airin akan pergi ke kantor polisi. Kami akan mencari informasi apa saja di sana. Ya. Jadi Raven pergi ke Jakarta dengan heli dan dia menghilang. Bagus. Ini kesempatanku untuk mendekati Aisyah. Pasti dia butuh seseorang di sampingnya. Aisyah, minum dulu. Hidup, mati, semua di tangan Allah. Ayah yakin kamu bisa terima. Ayah tidak suka kamu jadi begini. Jangan begini, Aisyah.
Aisyah, kamu harus tabah, nak. Aisyah cuma doain yang terbaik untuk Reva. Makanya kamu doakan terus dia. Kamu juga harus kuat menghadapi ini. Ayah pikir kita lebih baik berdoa bersama. Insya Allah malam ini kita bacakan Yasin untuk Revan ya. Sabar, Aisyah. Sabar. Jangan menangis terus. Coba itu diminum dulu.